Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Imam Tobroni, di channel YouTube saya, membahas tentang penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif. Baik, pertama, penelitian itu harus diawali dengan problem atau masalah. Banyak orang memulai penelitiannya dengan kebingungan. Harus bagaimana? Mulai dari mana? Apa yang harus saya teliti? Ini merupakan masalah sendiri bagi sosok peneliti, apalagi peneliti yang awal-awal atau permulaan. Ini pasti akan menemukan kendala seperti ini. Baik, saya kasih tip agar kalian, mahasiswa ataupun peneliti secara umum, biar confidence, percaya diri untuk menulis dan menyusun latar belakang masalah. Itu penting. Banyak sekali yang saya lihat latar belakang masalah itu ditulis dengan paragraf dan kalimat yang tidak berkaitan langsung dengan topik dan masalah yang diangkat. Ini yang justru akan membuat penelitian kita tidak bermutu. Jumlah halaman banyak tetapi substansinya tidak dapat. Dan itu harus dihindari dari sosok peneliti. Penelitian itu harus qolla wa dalla, singkat, padat, dan menggambarkan data. Tidak bicara tentang sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan data, dengan masalah yang diangkat. Itu justru akan membuang-buang waktu, biaya, dan tenaga. Yang prinsipnya meneliti itu harus biayanya harus sedikit, kemudian sasarannya tepat. Nah itu. Nah oke, langsung ke latar belakang masalah atau research, background of research dalam bahasa Inggrisnya, atau khalfiyatul bahsi dalam bahasa Arabnya. Pertama, itu ketika kita menyusun latar belakang masalah, itu disarankan from general to specific, dari yang umum ke yang spesifik, yang khusus. Pertama, yang perlu dicantumkan dalam latar belakang itu the topic. Topik apa yang mau diangkat? Contoh, umpamanya topik tentang pendidikan karakter. Paragraf pertama munculkan saja pendidikan karakter adalah pendidikan yang menurut tokoh X bahwa pendidikan karakter itu memiliki prinsip sekian. Jadi topiknya tentang pendidikan karakter. Ya, itu satu paragraf, dua paragraf menggambarkan atau mendeskripsikan apa itu pendidikan karakter, diambil dari atau dikutip dari beberapa tokoh-tokoh pendidikan karakter. Yang kedua, the research problem, ungkap masalah yang ingin diangkat. Gap masalah itu, ya, ada kesenjangan, ada jurang pemisah antara teori dengan fakta, antara harapan dengan kenyataan, ada laporan, ada potensi yang tidak bisa diungkap, itu masalah. Maka ungkap di paragraf berikutnya setelah topik itu adalah research problem atau masalah Anda. Contoh tadi topiknya tentang pendidikan karakter, berarti masalahnya itu umpamanya tentang pendidikan karakter. Seharusnya itu mendidik karakter itu akan memunculkan suatu hal yang baik. Tetapi faktanya di beberapa sekolah di kabupaten tertentu atau di kota tertentu, ternyata peserta didiknya itu saling tawuran, kemudian pergaulan bebas dan sebagainya. Itu merupakan problem. Karena apa? Antara teori tentang karakter, antara tujuan pendidikan karakter dengan fakta-fakta yang terungkap di satu daerah tertentu, di satu sekolah tertentu, itu ternyata berbanding terbalik gitu. Itu research problem, harus dicantumkan. Yang ketiga, a justification of the importance of the problem as found in the past research and in the practice. Anda mencari membenarkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang penting, dan Anda buktikan dengan hasil penelitian orang lain yang mungkin mirip-mirip dengan
topik Anda yang setopik dengan Anda, bahwa karakter itu memang penting, kalau karakter tidak ditingkatkan kemudian akan menimbulkan dampak negatif seperti ini dan sebagainya. Itu paragraf setelah riset problem harus cantumkan seperti itu. Yang keempat, the deficiencies in our existing knowledge about the problem. Nah, kira-kira nanti dalam penelitian Anda itu harus cantumkan plus minusnya. Kenapa Anda memilih pendidikan karakter, tidak memilih pendidikan, tidak memilih kurikulum, tidak memilih evaluasi dan sebagainya. Kenapa? Itu harus diungkapkan. Seberapa pentingnya dan kekurangan-kekurangan apa yang memang Anda teliti di situ. Ungkapkan dalam paragraf tersebut. Yang terakhir, itu the audiences that will benefit from a study of the problem. Respondennya, kalau bahasa penelitian kuantitatif, atau narasumbernya siapa? Unit of analysisnya atau kelompok-kelompok subjeknya siapa? Respondennya siapa dan di mana tempatnya? Latar belakang itu harus mencantumkan kelima hal tersebut. Kalau tidak, maka berpuluh-puluh halaman yang Anda catat dalam latar belakang tidak berfungsi apapun, kecuali hanya cerita-cerita Anda saja. Oke, sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Terima kasih.